Paus merupakan mamalia laut yang paling besar di bumi sejauh ini yang kita ketahui masih hidup, dan pastinya hewan laut ini sudah cukup dikenal oleh sebagian besar manusia. Namun, siapa yang menyangka bahwa makhluk raksasa yang menjelajahi samudera terdalam ini dulunya adalah hewan darat yang berkaki empat. Perjalanan evolusi paus adalah salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah kehidupan di bumi. Melalui jutaan tahun, makhluk yang dulunya mirip serigala secara perlahan beradaptasi dengan kehidupan di laut dan mengalami perubahan fisik yang begitu dramatis hingga menjadi raksasa lautan yang kita kenal sekarang. Untuk Anda yang ingin tahu proses evolusi paus hingga menjadi seperti sekarang, mari kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, yuk mari tekan dulu tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya kalian bisa mengetahui upload video terbaru kami. Oke, kalau sudah, mari kita mulai pembahasan ini. Awal mula sebuah perjalanan. Kisah ini dimulai sekitar 50 juta tahun lalu dengan kemunculan Pachycetus. Makhluk mirip serigala ini hidup di dekat perairan. Pachycetus memiliki tubuh yang ramping dan panjang, kaki yang pendek dan kuat, serta gigi yang tajam. Hewan ini merupakan hewan karnivora yang memangsa hewan-hewan kecil seperti tikus, burung, dan reptil. Pachycetus juga memiliki kemampuan untuk berenang di air dengan menggunakan kaki belakangnya sebagai dayung. Namun Pachycetus masih harus naik ke darat untuk bernafas, beristirahat, dan berkembang biak. Lalu apakah yang menyebabkan Pachycetus akhirnya memilih air sebagai tempat untuk hidup? Hal ini bisa disebabkan oleh faktor di mana mungkin pada saat itu mereka memang mempunyai kemampuan untuk berenang dan mendapatkan banyak makanan di perairan. Sedangkan apabila di daratan, mereka harus bersaing keras dengan predator lain yang notabene mungkin jauh lebih kuat dan besar bagi mereka. Proses seleksi alam inilah yang perlahan-lahan mengubah bentuk dari Pachycetus, dan pastinya ini tidak berlangsung dalam waktu yang cepat. Melalui proses reproduksi yang melahirkan anak demi anak dengan bentuk tubuh yang semakin berkembang, atau bisa dibilang berubah menjadi berbeda dari bentuk awalnya. Perlahan-lahan Pachycetus pun berevolusi menjadi Ambulocetus. Ambulocetus atau dikenal sebagai paus pejalan ini adalah cetacean awal yang mampu berjalan dan juga berenang. Ia itu hidup di masa Eosen sekitar 50-49 juta tahun yang lalu. Wujudnya seperti buaya mamalia sepanjang 3 meter. Jelas hewan ini amfibius atau tinggal di dekat air. Dan kaki belakangnya itu beradaptasi lebih baik untuk berenang dibandingkan untuk berjalan di darat. Mereka bisa berenang dengan menggerakkan tubuhnya secara vertikal. Dispekulasikan bahwa hewan ini berburu layaknya buaya, bersembunyi di perairan dangkal dan menangkap mangsanya yang kurang waspada. Analisis kimia dari giginya menunjukkan bahwa ia dapat bergerak di antara air asin dan air tawar. Ambulocetus ini tidak memiliki telinga luar. Untuk mendeteksi mangsa yang ada di darat, mereka harus merapatkan kepalanya ke tanah. Peneliti menyebut Ambulocetus ini paus awal karena ia memiliki kemampuan beradaptasi di dalam air. Ia juga memiliki adaptasi pada hidungnya yang memungkinkannya untuk menelan mangsa di bawah air. Dan tulang priotiknya juga memiliki struktur yang sama seperti paus masa kini, sehingga membuatnya dapat mendengar dengan lebih baik di bawah air. Ditambah lagi gigi-giginya mirip dengan paus modern. Seiring dengan mulai nyamannya Ambulocetus berburu di dalam air, perlahan-lahan bentuk tubuh mereka pun berevolusi lagi menjadi Kuciketus. Kuciketus adalah salah satu fosil penting dalam pemahaman kita tentang evolusi paus. Mereka ditemukan di wilayah Kutch, India, dan makhluk ini dianggap sebagai salah satu missing link atau part yang hilang antara mamalia darat dan paus modern. Meskipun belum banyak informasi yang tersedia secara publik tentang Kuciketus, berdasarkan penemuan fosilnya, para ahli paleontologi memperkirakan bahwa makhluk ini
hidup sekitar 47 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri fisiknya menunjukkan adaptasi awal untuk kehidupan semi-akuatik, mirip dengan tahap awal evolusi pada paus. Tubuhnya mungkin memiliki ciri-ciri fisik antara mamalia darat dan paus, dengan kemungkinan adaptasi untuk berenang seperti kaki yang berselaput atau ekor yang kuat. Mereka diperkirakan hidup di lingkungan yang ada di dekat air, seperti rawa-rawa atau sungai, menunjukkan transisi dari kehidupan darat ke air. Dan kemungkinan hewan ini memakan ikan atau hewan air lainnya. Hal ini menunjukkan adaptasi awal untuk pola makan akuatik. Perlahan-lahan, Kuciketus pun mulai berpindah mencari mangsa dari rawa-rawa atau sungai menuju lautan. Dan dengan perbedaan habitat tersebut sudah pasti terjadi lagi evolusi bentuk tubuh menjadi Rhodocetus. Meskipun Rhodocetus tidak terlalu terkenal seperti Pachycetus dan Ambulocetus serta Kuciketus dalam catatan evolusi Cetacea, setidaknya penemuan fosil Rhodocetus merupakan yang paling baik ditemukan dan lebih mudah diidentifikasi sehingga lebih mudah meneliti tahap selanjutnya dari evolusi paus. Rhodocetus memiliki penggambaran tubuh gempal dengan kaki berukuran pendek berselaput atau dengan jari belakang yang memanjang. Pada bagian kaki belakang posisinya menekuk lebih ke dalam. Kaki belakang tersebut lama-kelamaan akan mengecil di generasi Cetacea berikutnya seperti yang terjadi pada paus modern. Ia juga memiliki ekor yang kuat untuk berenang. Rhodocetus ini memiliki ukuran panjang tubuh mencapai 2,5 hingga 3 meter dengan bobot diperkirakan 590 kg. Perubahan habitat yang menjadi total di lautan perlahan merubah bentuk fisik dari Rhodocetus menjadi Dorudon. Dorudon atau diartikan sebagai gigi tombak adalah genus Cetacean kuno yang hidup bersamaan dengan Basilosaurus sekitar 41 hingga 33 juta tahun yang lalu pada masa Eosen. Panjang mereka itu diperkirakan mencapai 5 meter dan mereka adalah karnivora. Mereka hidup dari ikan-ikan dan moluska kecil. Para Dorudon hidup di lautan hangat di seluruh dunia. Fosil mereka telah ditemukan di Amerika Utara, Mesir, juga di Pakistan bagian timur dari lautan Tetis kuno. Dorudon sempat dikira sebagai Basilosaurus muda karena fosil mereka yang mirip namun lebih kecil. Tetapi spesies mereka kemudian dipisahkan setelah penemuan Dorudon muda. Meskipun mereka terlihat seperti paus modern, para Basilosaurus dan Dorudon tidak mempunyai melon yang memungkinkan mereka menggunakan suara ultrasonik secara efektif seperti paus modern. Seperti Basilosaurus lainnya, lubang napas mereka ada di antara ujung moncong hingga bagian atas kepala mereka. Bayi Dorudon mungkin menjadi santapan bagi Basilosaurus, berdasarkan bekas luka gigitan pada tengkorak dari beberapa Dorudon muda. Lalu, seiring dengan kemampuan beraktivitas di lautan, Dorudon pun berevolusi lagi menjadi Mysticetes. Mysticetes adalah istilah ilmiah untuk menyebut paus balin. Mereka adalah kelompok paus yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki struktur seperti sisir yang disebut balin di mulutnya. Balin digunakan untuk menyaring makanan seperti plankton dan krustasea kecil dari air laut. Paus balin mempunyai 15 spesies dan yang paling populer adalah paus biru dan paus bungkuk. Ciri khasnya paus balin adalah ukuran tubuhnya yang sangat besar. Tapi ada juga kelompok paus yang bergigi. Berbeda dengan paus balin, kelompok paus bergigi memiliki gigi seperti mamalia pada umumnya. Mereka adalah paus yang beradaptasi sebagai pemburu. Tapi gigi pada paus ini bukan berfungsi untuk mengunyah, melainkan hanya untuk menggigit mangsanya supaya tidak bisa melarikan diri lalu menelannya hidup-hidup. Nah, itulah proses evolusi pada paus. Dari makhluk yang mirip serigala yang berjalan di daratan, paus telah berevolusi menjadi raksasa samudra yang kita kagumi saat ini. Perjalanan mereka adalah sebuah kisah epik tentang adaptasi dan keberlangsungan hidup. Namun ancaman seperti perubahan iklim dan polusi laut mengancam keberadaan mereka. Mari kita jadikan kisah evolusi paus ini sebagai inspirasi untuk melindungi mereka dan menjaga keindahan laut bagi generasi mendatang. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian. Jangan lupa juga untuk dukung selalu channel kami dengan like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi wawasan seputar dunia fauna. Well, see you on next video.